Di Jakarta ini jenjang kaya dengan miskin terlalu jomplang. Maka itu kita misalnya, saya tidak mengatakan wilayah lain, nggak usahlah kita membandingkan wilayah, tapi Jakarta. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Jika kita melihat 100 hari kinerja para pemimpin daerah, ada yang menarik di sini ya, di mana tingkat kepuasan publik untuk Jawa Barat mencapai 90% lebih. Ini menandakan rakyat Jawa Barat merasa puas terhadap gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Namun jika kita bandingkan dengan provinsi lain, misalnya DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap gubernurnya, yaitu Pramono dan juga Rano Karno, mencapai 60%. Bang Rano Karno pun memberikan alasannya kenapa tingkat kepuasan publik warga Jakarta menurun ataupun kurang ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan Bang Rano Karno menolak jika Jakarta dibanding-bandingkan dengan wilayah ataupun provinsi lain ya. Bang Rano Karno dalam pidatonya itu mengatakan gak usahlah kita membanding-bandingkan wilayah Jakarta dengan wilayah lainnya. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama alasan kenapa tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin Jakarta menurun selengkapnya. Kita memang tidak merubah fisik besar ya. Kita tidak merubah Jakarta menjadi lebar jalannya atau gedung semakin tidak. Tapi makanya kan Pak Gub selalu bicara tentang disparitas. Di Jakarta ini jenjang kaya dengan miskin terlalu jomplang. Maka itu kita misalnya, saya tidak mengatakan wilayah lain, nggak usahlah kita membandingkan wilayah. Tapi Jakarta ini yang paling basic misalnya, hampir 6.500 sekian, ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi. Itu kan gerakan yang simpel, tapi kita lakukan itu. Kemudian KIP, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dari 500.000 kita tingkatkan menjadi 700.000 sekian. Memang tidak kolosal. Kita tidak memerlukan gerakan yang kolosal. Kita yang fondasi-fondasi saja. Kemudian misal kemarin dengan kita mengupgrade Jaki. Karena kepentingannya memang semakin banyak, ambulan segala macam. Nah, artinya memang kita tidak membuat bangunan mewah, tidak. Tapi dalam penyusunan di 5 tahun ini kita akan membangun. Tapi untuk yang 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling fondasi. Itu alasannya. Saya Dodi Permana. Nah ini nih, dengan Dodi Permana aktivis kampung dari Jawa Barat. Dengan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya minta maaf kepada Bapak Haji Rano Karno atau Bang Rano sebagai pemimpin DKI. Yang mana saat ini ada segelintir orang membuat satu konten yang membanding-bandingkan Bang Rano dengan Deddy Mulyadi. Padahal kami tahu siapa Bang Rano Karno ya, seorang politisi dan seorang legendaris ya, artis besar yang siapa yang nggak tahu di Indonesia ini. Pemimpin yang baik meninjau tempat bencana untuk melihat deritanya orang banyak. Tapi ada juga mungkin pemimpin yang motivasinya lain, meninjau tempat bencana hanya ingin dilihat oleh banyak orang. Gubernur daerah yang kerjaannya selalu bikin konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten, pokoknya serba konten. Berbeda dengan gubernur Jakarta, ya jelas berbeda. Kenapa? Karena gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Lucu ya, ngeliatnya lucu. Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Nah, berbeda dengan gubernur Jakarta. Ketika gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, kesini konten, kesana konten, ya wajar untuk mengklaim atau menaikkan value-nya dia bahwa dia kerja loh. Dan gaya seperti ini, gaya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget dan jangan sampai terulang. Oke? Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram.
Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi sering sekali ketika dia bekerja ataupun belusukan diabadikan ya momennya, maksudnya direkam gitu kan, sehingga jadilah konten di media sosial. Memang ya banyak sekali dari netizen ataupun sebagian masyarakat yang mencap Gubernur Jawa Barat itu adalah gubernur konten. Itu sebenarnya tidak masalah bagi saya ya, bagi yang lain pun tidak masalah. Mau gubernurnya konten kek, mau gubernurnya lambe turah kek, mau gubernurnya pencitraan kek, mau gubernurnya pansos kayak apa kek. Intinya dia membangun Jawa Barat dan juga sering membantu rakyat. Gitu kan. Ini jika katakan si botak tadi jangan sampai terulang lagi. Dalam hal ini kan dia menyinggung Pak Jokowi. Ya, karena dulu Pak Jokowi masuk gorong-gorong kemudian jadi presiden. Nah, mungkin dia membanding-bandingkan ataupun menyamakan KDM ini dengan Pak Joko Widodo. Ini tentu saja berbeda, botak. Dimana kali ini kan Kang DM sudah menjelaskan kenapa alasannya dia konten gitu kan. Dan hasil kontennya pun ya dipakai untuk membantu rakyat yang tidak mampu, dipakai untuk membantu rakyat yang kesusahan, bahkan untuk melunasi hutang-hutang rakyat khususnya di Jawa Barat. Jadi si botak ini sangat sensitif sekali ya kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Dan juga tidak ada undang-undang yang mengatur jika memang kepala daerah ataupun gubernur ya dalam hal ini mempunyai media sosial ataupun membuat konten, itu tidak ada larangannya. Lagian bukan cuma KDM kok yang sering membuat konten. Pak Rano Karno juga kan di akun Instagramnya sering dia membuat konten. Malahan dia ketika membagikan bansos, nah itu dia direkam, dikontenin itu. Apa bedanya gitu kan? Cuman kebetulannya KDM penontonnya banyak, yang melihat, yang respect terhadap kinerja ataupun video yang diupload oleh Kang Deddy Mulyadi ini banyak masyarakat yang menonton. Berbeda dengan Pak Rano Karno yang tidak terlalu banyak yang menontonnya. Kemudian tadi kita bisa mendengar si Doni Permana ini, si Tangkurak ini kan meminta maaf katanya. Karena banyak dari sebagian masyarakat Jawa Barat yang membanding-bandingkan Rano Karno dengan Kang Deddy Mulyadi. Lah ngapain minta maaf? Kalau memang minta maaf atas nama pribadi ya terserah maneh we Doni ya kan. Tetapi saya sebagai warga Jawa Barat tidak merasa terwakili, itu ngapain harus minta maaf? Itu resiko pemimpin ya. Walaupun tadi Bang Rano Karno mengatakan gak usahlah kita membanding-bandingkan wilayah Jakarta dengan wilayah lain. Nah itu resiko. Kenapa nggak mau dibanding-bandingkan gitu kan? Ini sepertinya pemimpin Jakarta ini rada-rada sensitif ya. Rada-rada gengsi gitu loh. Jika kita bandingkan dengan gubernur Jawa Barat. Tetapi beda cerita nih. Jika tingkat kepuasan publik Jakarta mencapai 100% misalnya. Wah pasti bangga sekali nih kan. Tetapi karena sangat di bawah Jawa Barat, nah jadi nggak usahlah kita banding-bandingkan. Kemudian tadi juga kita bisa melihat alasan Rano Karno kenapa tingkat kepuasan publik sangat rendah ya 60%. Tapi menurut saya itu bagus lah ya, di atas 50 bagus segitu mah. Tadi juga Rano Karno mengatakan program-program yang sudah tercapai termasuk ijazah. Karena katanya banyak sekali ijazah yang tertahan akibat kemiskinan. Nah untuk Jawa Barat seperti itu sudah dilakukan sejak Kang Deddy Mulyadi menjabat. Di mana Kang Deddy Mulyadi mengatakan ataupun menginstruksikan jangan lagi ada pihak-pihak sekolah yang menahan ijazah para murid, para siswanya. Ya, jadi jangan gara-gara murid tersebut nunggak membayar SPP ataupun membayar yang lain sebagainya, kemudian ijazah ditahan. Nah, Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan itu sejak lama, ya, dan nggak perlu digembar-gemborkan lah. Kalau Kang Bang Rano Karno kan tadi digembar-gemborkan. Jadi kita kembali lagi ya, jika memang gak mau dibanding-bandingkan, gak usah jadi pemimpin. Jika memang gak mau dikritik, gak usah jadi pemimpin gitu kan. Kalau memang kinerjanya bagus, kinerjanya baik, kenapa kita harus malu, harus gengsi untuk mengikuti aturan? Contohnya seperti ini. Wilayah Jakarta mengatasi anak tawuran itu dengan manggarai bersolawat, katanya ya. Kemudian juga ada lagi gebrakan baru, kebijakan pemimpin Jakarta juga ini yang membuka dan juga menambah jam operasional taman menjadi 24 jam.
Ini tentu saja berbanding terbalik ya dengan kebijakan Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi membatasi jam malam untuk para pelajar. Sedangkan sebaliknya, itu kan di Jakarta malah dibiarkan taman dibuka 24 jam. Ya memang bagus, tetapi kalau untuk pelajar, ini kan seolah-olah difasilitasi untuk nongkrong. Ya, dan taman itu bukan hanya tempat bermain, banyak juga sekarang remaja-remaja taman itu digunakan menjadi tempat pacaran, tempat mesum, dan tempat maksiat lainnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan juga biasanya dipakai geng motor untuk nongkrong. Nah, sehingga ketika remaja-remaja berkumpul, timbullah mereka gitu kan menjadi geng motor, balapan liar, mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Nah, itu tentu saja menurut saya perlu dikaji lagi ya, mengenai jam operasional taman menjadi 24 jam ini ya. Karena tidak baik bagi siswa-siswa ataupun bagi pelajar-pelajar. Jika mereka tamannya dibuka 24 jam, mereka begadang, nanti ketika mereka sekolah tidak fokus karena kurang tidur. Ya, jadi ini menurut saya pribadi ini hak kritikan ataupun masukan ya, ini perlu dikaji ulang lagi ya mengenai pembukaan taman 24 jam. Dan juga ini masalah pembatasan jam malam. Jadi Jawa Barat ini dengan Jakarta ini malah berbanding terbalik sekarang ya. Dimana yang satu menambah jam operasional malam supaya para remaja ini pada melek, nggak usah tidur ya. Sedangkan di sisi lain di Jawa Barat dibatasi gerak-gerik para siswa, para pelajar ini supaya bisa teratur, terkontrol, dan juga tidurnya terjaga ya, sehingga nanti ketika mau masuk sekolah fresh, pikirnya seger gitu loh. Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai tingkat kepuasan 100 hari kinerja para pemimpin daerah khususnya Jakarta dan juga Jawa Barat? Ini sangat lumayan jauh ya, yang Jakarta 60%, yang Jawa Barat 96%. Ini hampir nyaris sempurna. Namun Bang Rano Karno tadi mengatakan gak usahlah Jakarta dibanding-bandingkan dengan wilayah lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.